tiada nama yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, the center of
ada hal yang berarti hanya Engkau Yesus. Lebih dari segala-galanya, lebih dari harta kita, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari keluarga kita. Yesus di atas segalanya, Yesus pusat segalanya. Yesus, Yesus, Haleluya Yesus, Haleluya Yesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You're the center of it all. Yesus, haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang Tuhan punya segalanya Tuhan, Kau pencipta langit bumi beserta isinya. Kami hanya berpusat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, terima kasih kalau kami boleh datang bersama-sama umat-Mu beribadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Memuji, menyembah Engkau, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami, boleh menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini. Sungguh Tuhan kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Allahku yang kudus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri tanah hati yang baik untuk firman-Mu. Biarlah kami juga bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih berbuah-buah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Dialah pusat dari hidup kita, pusat gereja kita, dan saya percaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan datang beribadah di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya beri judul firman Tuhan, karena ini disertai Tuhan tetapi gagal. Jadi inilah alasan sehingga umat Tuhan disertai oleh Tuhan tetapi gagal. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali dan aneh. Sebab apa? Sebab kita sudah belajar bahwa dari Kejadian 39 ayat 2. Pada saat ayat firman Tuhan berkata Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Atau ayat 23, Tuhan menyertai Yusuf, maka yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 1 Samuel 18 ayat 14 pun berkata Daud berhasil di segala perjalanannya karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yakin bersama bahwa kalau Tuhan beserta umatnya, berhasil. Amin. Tapi judul pagi ini sesuatu yang
yang aneh. Sehingga saya berani berkata bahwa apakah kalau Tuhan beserta pasti tidak gagal? Saya akan jawab tidak pasti. Bisa gagal. Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mau perhatikan ayat-ayat ini. Ini bukan pelajaran sesat, sebab selama ini kita mendengar kalau Tuhan beserta, berhasil. Tapi pagi ini kita lihat, sekalipun Tuhan serta, bisa saja gagal. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, bukan penyertaannya tidak sempurna, bukan janjinya bohong, bukan. Ini dikarenakan, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Saya percaya setelah mengerti kebenaran ini, kita akan lebih hati-hati dengan doa, bahkan minta penyertaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui. Aku mau supaya jemaat mengetahui. Saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Musa pernah berkata kepada Tuhan, bahkan terkesan dia ngotot sekali saat Allah berkata, aku tidak mau bersama-sama kalian lagi. Sebab kalian jahat, menyakiti hatiku. Saudara-saudara, mereka tegar tengkuk membuat Tuhan gak mau serta. Tapi Tuhan masih baik. Dia tawarkan malaikat untuk menyertai mereka. Tetapi saudara-saudara, Musa berkata, Tuhan, aku gak mau ada pengganti selain engkau. Sebab kita sudah tahu mengganti Tuhan yang benar dengan yang lain sama dengan mengundang kutuk. Saudara-saudara, sama dengan setelah kita belajar dan mengertinya, sengaja mengundang kutuk. Kita hanya mendapat kotoran. Sebab seperti Baal yang sedang ke kamar kecil, buang kotoran dan yang menyembahnya terima itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia berkata, kalau engkau tidak menuntun kami, kalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Saudara-saudara, itu bukan hanya berarti dia sedang melibatkan Tuhan. Itu bukan berarti hanya Musa sedang siapkan tempat terbaik yang terutama dan pertama bagi Allahnya. Itu bukan hanya berarti tidak ada pengganti selain Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Saudara-saudara, tetapi dengan berkata jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau tidak beserta. Dia yakin sekali kalau Tuhan yang beserta mereka pasti sampai di tujuan. Amin. Itu keyakinan Musa. Jadi kalau Tuhan serta, dia akan berperang ganti mereka. Dan itu benar. Saudara-saudara, kalau Tuhan serta mereka, maka Tuhan akan menjadi pahlawan yang garang, yang ganas, yang bengis, yang kejam terhadap semua persoalan umatnya. Dan itu benar. Tetapi juga dia punya keyakinan sendiri bahwa kalau Tuhan serta mereka,
pasti sampai di tanah perjanjian, sampai di tujuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5, kita bisa mengerti bahwa tidak semua sampai ke tanah perjanjian. Tidak semua berhasil. Sebahagian besar, bahkan Musa sendiri tidak sampai ke tujuan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa disertai Tuhan lebih baik daripada beruntung, bejo dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar disertai Tuhan. Sebab sekalipun disertai Tuhan, ayat yang kelima berkata, tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara-saudara, pagi ini kita mau dengan rendah hati belajar bahwa tidak semua yang disertai Tuhan berhasil. Itulah sebabnya banyak orang komplain, Tuhan, bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah suka berdoa? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah saya sudah ibadah? Dan lain sebagainya. Saya sudah lakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai jemaat, sekalipun ibadahnya online dan lain sebagainya. Ada banyak anak Tuhan pun berkata, saya sudah minta penyertaan Tuhan di tiap pagi sebelum masuk hari baru, tapi gagal. Nah, pagi ini kita belajar mengapa dalam penyertaan Tuhan sebagian orang sampai kepada tujuan dan yang lainnya terhenti di perjalanan. Yang pertama kita membaca, sebab mereka tidak tahu arti Tuhan beserta mereka secara benar. Banyak orang Kristen pikir Tuhan serta, ya Tuhan beserta bersama-sama dia, itu pikirannya. Dan kalau Tuhan serta berhasil, Tuhan serta ada berkat. Kalau Tuhan serta ada mana, berkat kemurahan Tuhan yang turun dari langit, mujizat, air, dan lain sebagainya. Hanya di situ. Saudara-saudara, banyak orang gak menyadari bahwa arti Tuhan beserta mereka tidak hanya itu. Kejadian 28 ayat 16 berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, Yakub nggak tahu atau nggak menyadari bahwa Allah ada selalu, Allah serta. Jadi ada satu perubahan mendadak setelah menyadari Allah ada. Dia bangun mezbah, lalu dia bernasar dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah baca di rumah. Tetapi perihal tidak tahu Tuhan serta. Walaupun sudah berdoa Tuhan serta. Itu kejadian umum di kalangan Kristen. Artinya apa? Mari kita baca supaya lebih jelas dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Ayat 6 berkata begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Contoh untuk memperingatkan kita, ya. Kita mesti berubah kalau ingin melihat, disertai dan berhasil sampai tujuan. Supaya jangan kita, satu, menginginkan hal-hal yang jahat seperti telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang.
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel termasuk Musa tidak tahu arti penyertaan Tuhan secara benar. Inilah yang membuat mereka tidak sampai tujuan. Ini yang membuat banyak orang Kristen gagal lalu marah-marah sama Tuhan. Jadi apakah arti disertai Tuhan dengan benar? Disertai Tuhan dengan benar bukan hanya bicara. Tuhan sertai saya sebab saya percaya ada berkat. Sebab ada mujizat dalam penyertaan Tuhan. Sebab ada jalan keluar dari Tuhan saat Dia serta saya. Oh, bukan itu. Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu. Pada saat Bapak Ibu dan saya berdoa, Tuhan sertai saya. Harus tahu dan selalu ingat. Dia yang kita minta serta kita selalu ada bersama kita. Melihat apa yang kita buat, mendengar apa yang kita katakan, saudara-saudara, dia tahu apa yang ada di hati. Itulah arti mengerti Tuhan serta kita. Amin. Coba kalau mereka ngerti apa yang dia ngomong, Tuhan serta saya. Oh, berarti Tuhan ada. Enggak usah diminta loh, Tuhan selalu ada. Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan ngerti isi hati. Apalagi minta Tuhan serta saya. Itulah sebabnya hati-hati dengan doa minta penyertaan Tuhan. Hati-hati. Sudah minta Tuhan serta saya. Mereka, ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7, menginginkan hal-hal yang jahat. Coba lihat. Tuhan serta saya. Sudah, tapi mereka nggak jaga hati, nggak jaga mata, nggak jaga telinga, nggak jaga perbuatan. Alkitab berkata mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Kata jahat, tamak, rakus. Saudara-saudara, Bilangan 11 ayat 4, mereka rakus, minta daging dan lain sebagainya. Kalau seorang anak Tuhan tamak, rakus, tidak pernah merasa puas, nggak mungkin bisa mengikut Tuhan dengan benar. Nggak bisa. Sebab yang dipikiran dan konsep hidupnya adalah keinginan-keinginan selain Tuhan. Pengen semua itu tamak. Dan dia nggak ngerti, nggak sadar. Tadi sudah berdoa, Tuhan serta saya. Berjalanlah bersama saya. Mesti ini dia jaga hati. Mau sih Tuhan nggak bisa pelihara. Mau tuh nggak bikin mujizat. Saya percaya nggak usah minta bahkan. Dia tahu apa yang kita katakan sebelum kita berdoa. Bisa berkata amin. Tapi mereka sudah nggak sadar dengan doa mereka sendiri. Sehingga mereka melakukan apa yang jahat. Di ayat 7, mereka menjadi penyembah berhala. Kita sudah belajar, kalau kita menyembah berhala, sengaja ngundang kutuk. Ya, berhala modern bukan hanya sebuah patung seperti anak lembu, emas, buatan Raja Yerobeam, bukan. Tetapi segala sesuatu yang merebut tempat Tuhan yang pertama dan utama. Yang merebut cinta yang harusnya kepada juru selamat penebus dosa. Diganti dengan yang lain. Sehingga kita ingat Ayub 31. Kalau aku berkata kepada emas dan kencana, engkaulah kepercayaanku.
Maka seperti di dunia hukum peradilan, Tuhan boleh kejar saya dan menyatakan saya jahat, salah. Sehingga ada hukuman. Tapi saya bersyukur kalau pagi ini Bapak Ibu sudah datang beribadah. Karena kita bukan penyembah-penyembah berhala. Kita penyembah-penyembah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mereka berdoa, Tuhan serta saya. Tapi yang dipikirkan pertolongan, berkat, kemurahan Tuhan, buka jalan, Tuhan serta. Tapi lupa bahwa Tuhan ini melihat loh. Tuhan dengar apa yang kita katakan. Sembunyi sendiri banyak orang, oh dia tahu. Dan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka melakukan percabulan, minta Tuhan serta, sekaligus melakukan percabulan. Aneh ya. Percabulan dalam bahasa asli ditulis pelacur, tempat pelacuran, penyimpangan seks, perbuatan seks yang tidak bertanggung jawab. Minta Tuhan serta, tapi di saat yang sama dia melakukan percabulan. Saudara-saudara, berikutnya mereka mencobai Tuhan dan berkata, tidak ada air, tidak ada daging. Maksud Tuhan bisa dicobai Tuhannya. Dan itu tanpa dia sadari sedang menghina Tuhan. Lalu bersungut-sungut kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu karena 40 tahun kurang lebih bersama-sama, jadi sudah sangat familiar. Ada kedekatan yang sangat dekat antara Israel dan hamba Tuhan Musa ini sehingga dia lupa dan maaf bicara, mereka kurang ajar, bersungut-sungut melawan Musa. Dan saudara-saudara, mereka lakukan semua ini karena mereka tidak tahu arti Tuhan beserta. Dia cuma berpikir Tuhan beserta, berarti Tuhan menyelesaikan persoalanku. Tuhan beserta, berarti dia yang berperang gantiku. Tuhan beserta, berarti dia sediakan segala yang perlu. Tetapi dia enggak ngerti dengan sadar bahwa Tuhan yang dipanggil serta selalu ada. Saudara-saudara, lebih dekat dari teman-teman yang di sebelah, muka dan belakang, dan dia tidak sadar sehingga perkataan, perbuatan, pikiran mereka tidak dijaga. Saudara-saudara, inilah yang membuat mereka sebahagian besar tidak sampai di tujuan, tidak sampai menggenapi janji Tuhan. Sayang sekali. Saya menulis tidak tahu arti Tuhan beserta secara benar membuat umatnya berlaku seperti orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekali lagi, tidak tahu arti Tuhan beserta secara benar membuat umatnya berlaku seperti orang-orang yang tidak takut Tuhan. Seperti mereka yang tidak kenal Tuhan. Ngomong sembarangan, tidak bertanggung jawab. Berbuat semaunya sendiri. Saudara-saudara, itu orang-orang dunia, orang-orang di luar Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang tidak ngerti arti penyertaan Tuhan yang benar, pasti nggak beda. Nggak beda. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk belajar dengan rendah hati. Supaya kita mengerti, apalagi berdoa, minta Tuhan serta. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti arti Tuhan beserta dengan benar, pasti jemaat GPDI Jajak, anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan, katakan amin. Iya. Nah, kenapa enggak takut Tuhan? Sebab dia lupa. Tadi pagi berdoa Tuhan besertalah. Lupa, kalau Tuhan beserta itu bukan cuma nolong kita loh sepanjang hari ini. Bukan cuma memberkati kita tok loh yang kita harapkan hari ini.
Dia ada selalu. Dan saudara-saudara, mari suami, saya suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, mertua, takutlah sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kepada yang belum masuk rumah tangga, saudari-saudari, remaja, pemuda, saudara-saudara, pilih berdoa untuk pasangan hidup yang takut sama Tuhan. Ini khotbah minggu lalu sudah saya umumkan ya. Saudara-saudara, pilih yang takut Tuhan. Jangan yang tidak takut Tuhan. Jangan pilih cuma kaya, punya kedudukan. Jangan. Isa habis kan nggak takut Tuhan. Benar, Isa habis. Carilah takut Tuhan. Carilah yang cinta akan Tuhan. Amin. Remaja, pemudi, pemuda, cari yang takut Tuhan. Minta yang takut Tuhan. Yang cinta Tuhan. Ya, jangan syukur-syukur. Karena itu berdoalah, minta yang takut sama Tuhan. Kalau kita berdoa, minta yang takut Tuhan, atau kita sendiri tahu arti penyertaan Tuhan, berarti saya mesti takut Tuhan. Dia ada selalu. Nanti saya percaya Tuhan serta kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita di segala musim. Dan saya akan memberi contoh tentang Ishak, seorang yang takut akan Tuhan. Saya tertarik dengan orang ini, hebat sekali. Di masa kering berkepanjangan, kemarau berkepanjangan, masa paceklik, saudara-saudara, Tuhan Isa loh membuat dia terobosan, sehingga dia diberkati Tuhan, tambah jadi. Bahkan di negeri orang, diberkati Tuhan luar biasa. Sampai orang datang mengakui Allah serta kamu. Apa yang diusahakan oleh Ishak selalu berhasil. Karena beda dengan sebagian besar orang Israel yang disertai Tuhan tapi nggak ngerti, bahkan nggak takut Tuhan. Kalau Ishak ini takut Tuhan, dia disertai Tuhan. Dan ini dilihat oleh anak-anak loh ya. Mari kita baca Kejadian 31 ayat 24. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kejadian 31 ayat 24. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Saudara-saudara, ini Ishak ini nenek moyang Israel. Dia ada di tengah-tengah antara Abraham dan Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Engkong, anak, cucu. Di tengah-tengah. Tapi kalau melihat tiga orang ini, kehidupan rumah tangganya pun Ishak hebat. Dia cuma dengan Ribka selamanya satu. Beda dengan Abraham, masih ada Hagar, ada Keturah. Beda dengan Yakub, apalagi Yakub. Tapi Ishak ini dilihat papahnya, aku nggak kayak papa. Dia nggak bilang nggak kayak engkong, nggak kayak kakek. Soal Abraham, Ishak, Yakub ya. Saudara-saudara, dia malah menyebut Allah dengan nama yang hebat, yang jarang kita belajar. Namanya yang disegani oleh Ishak. Arti disegani berarti yang Ishak gemetar, yang Ishak gentar, yang Ishak takut. Gak heran, Ishak
diberkati Tuhan. Gak heran, disalahi orang bolak-balik, dia cuma ngomong, ya wis lah, minggir. Dia usaha lagi baru, sumur sekali, berhasil. Dicelakai orang, tenang aja. Dia tahu Tuhan yang kepadanya dia takut dan gentar. Pasti buka jalan yang lain. Buka jalan, selalu. Saudara-saudara, itulah sebabnya belajar seperti Ishak, ngerti arti Tuhan beserta secara benar. Bukan cuma mengeksploitasi nama Tuhan serta dan berberkati, menolong, selesaikan persoalanku saja. Tapi dia ngerti dan hormat kepada Dia yang serta ada selamanya. Bapak Ibu Saudara, jadi kita clear bahwa disertai Tuhan tidak pasti semuanya berhasil. Berhasil kalau model Ishak. Tapi kalau model sebagian besar orang Israel yang gak ngerti arti Tuhan serta lalu ngomong karpe sendiri, seenaknya udel katanya. Saudara-saudara, berbuat yang menyakiti hati Tuhan, sekalipun Musa engkau harus serta, tidak boleh tidak, tetap gak sampai. Dan jangan marah sama Tuhan. Kita mesti periksa diri masing-masing. Baiklah kita seperti Ishak. Beribadahlah kepada yang disegani. Ishak takut sama Tuhan. Dia gemetar sama dia, hormat sama Tuhan begitu rupa. Saudara-saudara, sehingga Tuhan ada saja untuk Ishak. Harusnya habis dia oleh pisau di tangan Abraham. Di tempat yang gak mungkin ada pertolongan. Tapi ada saja. Stop Abraham. Selalu Allah nyata. Untuk jemaat GBD Jajak dan semua kita yang ngerti apa arti Tuhan serta secara benar. Katakan amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa Tuhan serta tetapi gagal? Dan ini aneh. Selama ini kita tahu penyertaannya sempurna, tapi kok gagal? Ya buktinya loh, sungguh pun demikian. Sungguh pun Tuhan sudah mengiringi mereka seperti batu karang yang kemanapun Israel pergi. Sungguh pun demikian. Sungguh pun Tuhan serta mereka. Sebagian besar karena Tuhan tidak berkenan berhenti di jalan. Yang kedua adalah mereka tidak menyadari tersesat. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya mesti hati-hati. Mari kita membaca Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara-saudara, saya mau berkata orang-orang Israel ini sesat dan tidak mereka sadari. Sebagian besar loh ya. Khususnya yang mereka dihentikan. Tuhan bisa ngentik kita. Dengan caranya. Dia bisa ngentik Saulus yang kejar-kejar anak Tuhan di dalam Damsyik. Hentikan. Stop. Jatuh. Buta dan lain sebagainya. Nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan hentikan. Mau apa? Lah mereka disertai Tuhan. Tetapi mereka milih sesat. Dan kalau mereka sesat, Bapak Ibu Saudara, mereka nggak sadar kalau dirinya sesat. Saya akan menerangkannya dari kitab Bilangan 11 ayat 4. Saya baca persis ya. Saya nggak lagi ngomong kasar. Saya baca persis begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini, B ini,
Terjemahan lain berkata bangsa kacauan. Siapakah mereka? Mereka menurut Keluaran 12 ayat 38 juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Jadi waktu bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, nggak cuma orang Israel loh ya, ternyata ada berbagai-bagai bangsa ikut nompleng. Jadi nggak murni orang Yahudi. Ada orang-orang Moab, ada orang-orang Amon, ada orang-orang sekitar yang ikut. Sebab lihat Allah Israel hebat. Allah Israel serta laut terbelah. Allah Israel hidup. Hukum Mesir dengan bermacam-macam tulah. Saya mau ikut kepada Tuhan yang bisa berkati saya, tolong saya ikut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka ini jadi penghalang. Mereka bikin sesat orang-orang Israel. Sebab kata B, kata kacauan dalam terjemahan lain berkata penghasut. Disuka hasut orang. Saya bilang, kalau Bapak Ibu Saudara jadi penghasut untuk orang memberontak kepada jalan yang benar, kepada Tuhan, lihat Tuhan urusan sama mereka. Stop! Gak bisa sampai tujuan. Sudah dihasut orang-orang Israel. Minta daging. Lupa kalau tadi sudah berdoa, Tuhan sertai saya. Tuhan ada sama saya. Ikut bersama saya. Tetapi mau dihasut. Saudara-saudara, jadi mereka semua ikut menangis. Teriak-teriak sama Musa. Musa beri daging. Saudara-saudara, dan mereka nggak sadar. Kalau mereka sudah berhasil dipengaruhi yang jahat. Mereka sudah dihasut oleh bangsa kacauan ini. Mereka telah disesatkan. Bagaimana tidak disesatkan? Iman bahwa Allah serta pasti menolong. Itu idealnya. Tapi dengan dihasut berubah. Nggak ada Allah. Jadi boleh marah sama Tuhan. Boleh bersungut-sungut sama hamba Tuhan. Boleh bikin percabulan. Sesat pikirannya. Dan mereka nggak sadar loh Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar kalau sesat. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Penting mengenal firman Tuhan lebih baik lagi. Sebab banyak orang Kristen sudah tersesat. Tetapi tidak menyadarinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenal firman Tuhan lebih baiklah. Saya tidak lagi bicara itu, tetapi saya mau berkata, mereka disesatkan oleh bangsa kacauan ini. Saudara-saudara, sehingga mereka tidak sampai di tujuan. Jangan mau disesatkan, tapi juga janganlah jadi penyesat. Sebab lebih baik ditaruh batu kilangan, cemplung. Artinya Tuhan sayang dengan tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, lebih dari sekedar sampai di tujuan tanah Kanaan, perjanjian. Bapak Ibu Saudara mesti ngerti pengajaran yang benar. Firman Tuhan sepenuh, Injil yang sepenuh. Bahwa tujuan Kristen yang sesungguhnya adalah bukan ikut Tuhan, minta penyertaan Tuhan supaya diberkati toh. Tapi supaya satu, memuliakan Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara dan saya mesti ngerti tujuan Bapak Ibu Saudara dan saya, tujuan manusia diciptakan. Bukan cuma berteriak dan berdoa, sertai saya, berkati saya, dan lain sebagainya. Itu perlu.
sebab kita masih hidup dan dulu. Tapi jangan lupa ada tujuan, ada goalnya Tuhan bagi setiap orang percaya. Apakah itu? Memuliakan Tuhan. Jadi biarlah hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk memuliakan Dia. Terjemah lain berkata untuk kesenangannya Dia. Jadi dia marah waktu bangsa Israel menyakiti hatinya dengan membuat lembu emas lalu disembah-sembah. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tolong dimengerti, jangan sampai disesatkan. Sehingga kita hidup, asal hidup, hidup untuk yang fana, hidup untuk yang jasmani saja. Ini sesat, maaf bicara. Kita hidup, tujuannya adalah Tuhan dimuliakan dalam kita. Ayub 1 ayat 9, bahkan waktu dalam pencobaan sengsara, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Apakah Ayub tetap memuliakan Tuhan? Iya, sebab Ayub ngerti tujuan dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Mau diberkati, mau belum diberkati, mau ada dalam pencobaan, saya harus memuliakan Tuhan. Dia berkata kepada yang lain, Tuhan baik. Sekalipun Tuhan izinkan pencobaan, tapi saya ngerti maksudnya. Itu kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Lebih dari sampai tanah Kanaan. Tujuan Tuhan yang banyak disesatkan hari-hari ini adalah Tuhan mau kita seperti Yesus. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini bisa berarti segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Pencobaan mendatangkan sesuatu yang baik, berkat. Tapi ayat ini dilihat dari konteksnya adalah segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan keselamatan bagi orang yang mengasihi. Jadi apapun yang terjadi dengan papa, mama, kesukaan, aku tahu semua bekerja sama supaya mereka diselamatkan. Kira-kira begitu. Untuk keselamatannya. Sebab kalau nggak lewat pengalaman ini, papa, mama nggak kenal Tuhan. Dan kalau sudah diselamatkan, tujuan Tuhan adalah diproses dari waktu ke waktu, beribadah dengan setia, menjadi serupa dengan gambaran anak, seperti Yesus. Sayang sekali gereja kita lama tidak menyanyikan lagu-lagu jadul, padahal ini lagu yang berkuasa. Ini lagu firman Tuhan, dan saya mengajak kita jangan lecehkan lagu-lagu lama sekalipun. Seperti Yesus, itu lagu yang luar biasa. Dan kalau kita sudah tidak lagi kepada tujuan ini, kita sedang tanpa sadar sudah tersesat. Menjadi gereja yang sempurna, yang disingkirkan ke padang gurun saat antikris memerintah. Ini tujuan. Jangan sampai berhenti di jalan. Masuk dalam masa pemerintahan yang tunggal di bawah seorang bernama antikris. Terlambat. Disertai Tuhan, sepertinya diberkati, ditolong. Tapi karena nggak tahu tujuan, kenapa nggak tahu tujuan? Lupa, kenapa lupa? Disesatkan, berhenti. Sementara sebagian orang disingkirkan. Seperti Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu, gereja yang sempurna itu, diberikan kedua sayap dari burung nasan yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa
dan 2 masa dan setengah masa. Kalau sudah disingkirkan, baginya masih hidup, pasti masuk surga. Kalau sudah disingkir. Nah itu tujuan Tuhan. Tuhan besertalah. Supaya bisa sampai ke tujuan. Tujuannya bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan di tanah perjanjian dunia ini. Diberkati secara materi dan fana. Tapi sampai kekal. Itulah doa gembala. Itulah kerinduan kami. Itulah beban kami. Bapak, Ibu, Saudara, disertai Tuhan. Tetapi gagal karena sedikitnya 2 hal ini. Yang pertama, tidak tahu arti Tuhan beserta. Yang kedua, tidak merasa sudah disesat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jemaat GBD Jajah, jemaatnya mengerti arti penyertaan Tuhan. Amin. Ada nyanyian berkata, kau Bapa yang baik. Aku ingin sampai ke tujuan. Buat kebaikanmu, ku berikan syukurku. Buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku katakan ku berikan syukurku. Ibu Gembala berdoa. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Terima mempunyai kasih Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami ya Tuhan, Ya, Bapak yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kami anak-anak-Mu ya amin Tuhan. Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Terima Dalam berikan kasih. kekuatan, kesanggupan kami sidang jemaat Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu, untuk taatkan firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berjalan bersama Engkau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau jauhkan hidup kami dari kejahatan, dari perkara-perkara yang Oh, tidak Tuhan. berkenan di hadapan Engkau Tolong, Tuhan. Tuhan. Roh Kudus dan firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami, Amin. sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi kerinduan kami, biarlah penyertaan-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Amin. Apabila hidup kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena janji firman-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Engkau akan genapkan dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Amin. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua pada pagi hari ini yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Benar, Sehingga Tuhan. kami boleh tetap iman kami kuat di dalam Engkau. Dan kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apapun yang kami lakukan untuk Engkau, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengiring Engkau, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Engkau Ya. Tuhan, berkenan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Ampuni Tuhan di antara kami. Kalau hidup kami tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, Tuhan, sesuai tolong. dengan firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja Tuhan. Tuhan, Engkau sudah akan menolong kami ya Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan, menyenangkan hati-Mu. Amin. Sehingga kami boleh menerima janji firman-Mu bahwa Engkau akan beserta kami senantiasa ya Ya. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami. Dan doa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan menolong umat-Mu, menyertai mereka dan memberkati kami semua sampai selamat pada akhirnya. Kiranya berkat-berkat rohani dan jasmani turun atas umat. Semua ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sertalah kami pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.